Motiar, 3 Menteri Jokowi bongkar kejanggalan dana Bansos DKI. Kembali ke masalah Anies Baswedan. Terlalu banyak masalah yang muncul pada saat dia berkuasa di Balai Kota DKI Jakarta selama 5 tahun 2017 sampai 2022. Korupsi dana bantuan sosial atau Bansos yang diindikasikan merugikan negara 2,85 triliun. Kemudian dana bansos seperti ini. Nah, kalau melihat rekam jejak seperti ini, pantaskah orang seperti ini menjadi pemimpin? Beberapa media membuat pemberitaan positif soal bansos Pemprov DKI dan pihak-pihak yang terlibat membuat seakan semuanya baik-baik saja. Padahal dana untuk mengadakan dan mendistribusi bansos yang berupa sembako itu 3,6 triliun rupiah. Gila ini mah. Menampilkan fakta dahsyat. Dalam video-video itu terlihat yang direkamnya bahwa ada 1.000 ton beras yang telah dikemas dalam paketan 5 kilograman. Buat apa itu beras di situ? Sehingga hanya ada satu kata untuk menggambarkan situasi ini, yaitu bejat pelakunya. Jadi mau siapapun itu pelakunya, entah itu dari kubu pemerintah ataupun itu dari kubu oposisi, kalau memang dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi, ya harus ditindak secara tegas. Jadi kalau sekelas Menteri Sosial saja bisa dihukum karena terjerat kasus korupsi Bansos, maka seharusnya pelaku lainnya juga bisa dihukum jika memang dia ini terbukti bersalah. Ya termasuk pelaku kasus dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta pada tahun 2020 ini, yang mana kasus tersebut diduga dilakukan di era Anies Baswedan. Ya sekarang coba bayangkan saja ya, nilainya mencapai 2,85 triliun rupiah. Dan itu semuanya adalah uang yang berasal dari pajak rakyat. Rupanya sebagai kepala daerah di ibu kota, Anies sudah sangat tidak tahu malu. Bukan hanya mengemis bantuan awal untuk bansos pada pemerintah, ia juga meminta kelanjutan bantuan. Ironisnya kasus corona di DKI tidak juga menurun setelah PSBB. Alih-alih mengevaluasi segala kebijakan dan mensortir dana APBD, Anies malah morotin pusat dengan dalih tak bisa memberikan bansos. Ya tentu saja sifat pengemisnya ini membuat beberapa kementerian murka. Janji awal hanya menanggung 1,3 juta penduduk, kini membengkak berkali-kali lipat akibat Anies mengaku tidak punya duit. Harusnya Sri Mulyani tidak usah ragu memotong seluruh gaji dan tunjangan Pemprov DKI di bawah Anies, terutama gaji TGUPP dan dana ormas yang entah apa gunanya itu. Sebelumnya diberitakan oleh cnnindonesia.com, 3 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Jokowi memaparkan sejumlah keganjilan mengenai penyaluran bantuan sosial oleh Pemprov DKI Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat untuk menanggung semua bansos untuk diberikan kepada warga DKI Jakarta terdampak pandemi virus corona atau COVID-19. Alasannya, ucap orang yang akrab disapa dengan Ani ini, keterbatasan dana. Mulanya Pemprov DKI Jakarta memberikan bansos kepada 1,1 juta keluarga dan itu sudah diterapkan pada pemberian bansos gelombang pertama. Namun untuk gelombang selanjutnya Pemprov DKI ingin pemerintah pusat yang menanggungnya. Menteri Sosial Julia Batubara kali itu juga menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta memang tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan pada saat rapat terbatas terdahulu. Kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengcover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI, kata Juliari. Juliari mengatakan awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI, jumlahnya hanya sekitar 1,3 juta kepada keluarga. Sementara itu Menko PMK Muhadjir Effendi juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data program bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas dari pandemi COVID. Pemprov DKI Jakarta belum merespon
respon terkait pernyataan ketiga menteri tersebut. Meski begitu, Gubernur Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa 98% bansos tersalurkan dengan baik. Kedepan, KPK harus berani turun untuk mengawasi penyaluran dana bansos di DKI. Masalah mereka bukan saja data amburadul antara Pemprov dan lapangan, tapi juga dugaan dana bansos yang disunat oleh pihak terkait. Harusnya Anies bisa mengupdate data terlebih dahulu untuk mencocokkan dengan kondisi real sebelum penyaluran dilakukan. Dari mana dia mendapatkan temuan 98% yang tersalurkan? Padahal nyatanya ramai diberitakan bansos salah sasaran, mulai dari pengiriman ke anggota DPR, rumah senilai 7M, 3M, hingga pemilik mobil yang kebagian. Lucu kalau tiba-tiba ada nilai 98% waktu itu. Anies harusnya mengurangi konpres dan lebih banyak turun ke lapangan